PS H264 resetnya ke YouTube 720. Oke. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Praktikum Teknologi Manufaktur minggu ke-12. Materi untuk pertemuan kali ini adalah tentang CAD dan CAM yang akan disampaikan oleh teman saya. CAD, Computer Aided Design, adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Selanjutnya itu CAM, Computer Aided Manufacturing. CAM merupakan software komputer untuk mengontrol peralatan mesin selama proses manufaktur. Secara sederhana, CAM digunakan pada saat tahap fabrikasi. CAM merupakan kelanjutan dari proses CAD. Prinsip adanya CAM yang utama digunakan untuk mempercepat proses produksi dengan dimensi yang lebih presisi dan meminimalisir raw material yang terbuang sia-sia. Output CAM berupa kode yang dapat dieksekusi oleh CNC dan 3D printer. Baik, untuk agar lebih mudah dipahami, mari kita saksikan proses CAD menggunakan sebuah aplikasi SolidWorks yang akan dilanjutkan oleh Saudara Bila. Oke, baik. Oke, begini tampilan SolidWorks jika kalian bukanya. Ada banyak aplikasi untuk CAD ini ya. Salah satunya adalah SolidWorks ini yang saya pakai sekarang. Aplikasi lainnya ada AutoCAD yang akan kalian pelajari di pelajaran Gamtek semester depan. Lalu ada juga aplikasi yang bisa diakses melalui website, yaitu Tinkercad untuk CAD juga 3D design. Lalu ini SolidWorks versi 2016 ya, jadi ada, jika kalian buka ada fitur open, option, sama new. Nah, jika new ini ada 3 pilihan ya, ada pilihan part, assembly, dan drawing. Pilihan part ini adalah untuk membuat barang seperti botol ini, namun hanya botolnya saja atau tutupnya saja. Lalu di pilihan assembly ini, kalian menyatukan antara botol dengan tutupnya ini. Gitu. Lalu di pilihan drawing, kalian mengekspor dari part dan assembly yang tadi sudah dibuat menjadi gambar dari tampak atas, samping, maupun depan. Oke, kita lanjut. Kali ini kita akan membuat asbak ya. Sebelumnya, sebelum kalian membuat barang-barang yang ingin kalian buat, perhatikan dulu satuan yang digunakan. Karena kita akan membuat asbak, maka yang kita pilih adalah sentimeter, gram, sekon. Jika milimeter, gram, sekon, maka hasilnya akan terlalu kecil. Sedangkan kalau kalau meter, kilogram, sekon, maka hasilnya akan terlalu besar. Maka kita pilih senti dan gram dan sekon. Oke, selanjutnya kita akan mulai sketch. Kita pilih dari plan yang kita ingin buat. Karena ini asbak bentuknya lumayan datar ya, kita pilih top plane saja agar gampang. Pilih top plane, lalu klik sketch di sini. Nah, lalu kita mulai buat merancang bangunannya. Asbaknya akan berbentuk kotak, sehingga pilih rectangle dan klik dari tengah, lalu di drag seperti tadi ya. Lalu setelah jadi, kita pastikan dimensinya sesuai dengan yang kita inginkan dengan klik Smart Dimension dan klik garis yang ingin kita atur dimensinya, misal 6 cm.
lalu klik garis lainnya, dan atur pula 6 cm. Setelah itu, ya, jika dirasa sudah memadai, kita bisa ke fitur, lalu klik ini, Extrude Boss Base. Ini untuk menambahkan ketebalan, sehingga sketch yang tadi kita buat menjadi 3 dimensi. Kita atur ketebalannya 2 cm saja. Nah, setelah jadi, bisa dilihat ini adalah tampak 3 dimensinya dari sketch yang tadi kita buat. Lalu, agar menjadi sebuah asbak, kita perlu membolongi ini agar abunya bisa tertampung lah ya. Kita pilih muka yang tadi. Kita pilih muka ini, lalu klik sketch. Lalu dari sini pencet Ctrl 8 agar tampak penampakannya full di layar ya. Lalu kita pilih center rectangle seperti tadi, klik dari tengah, lalu drag ke samping. Lalu kita pilih Smart Dimension juga seperti tadi, kali ini lebih kecil dari yang tadi, sekitar 5 mungkin ya. Ini juga sama. Setelah itu, kita klik Features, lalu berbeda dari yang tadi, ini kita pilih Extrude Cut. Agar terpotong ya ke dalam bendanya. 1 cm. Oke. Nah, ini hasilnya. Dapat dilihat bahwa ini terpotong ke dalam ya. Lalu kita tambahkan juga bolongan-bolongan di sampingnya. Kayak begitu. Kita pilih face ini, bidang ini, diklik, lalu sketch, Ctrl 8, lalu kita gambar di sini lingkaran. Lingkarannya sejajar dengan garis tengah dengan cara arahkan kursor ke titik tengah ini, lalu pelan-pelan digeser ke atas, lalu setelah sampai bertemu di titik atas ini, kita klik, dan kita drag. Agar dimensinya sempurna, kita pilih Smart Dimension. Lalu kita atur diameternya 1 cm. Setelah itu Features, Extruded Cut lagi. Namun karena ini, jika begini hanya 1 cm, kita bisa mengatur potongan yang kita mau dari sini, dengan ini diklik, atau kita langsung ketik berapa unit yang kita inginkan. Atau jika tidak ingin repot, kalian bisa memilih ini, blind diklik, lalu pilih up to next. Jika up to next ini, maka akan terpotong di bidang ini saja. Lalu jika through all, ini akan terpotong semuanya sampai bidang satunya begitu. Gitu. Ya, through all. Nah, dapat dilihat bahwa ini terpotong. Ya. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada bidang yang ini juga. Seperti tadi, pilih lingkaran, lalu tengah. Smart Dimension. Through all seperti tadi. Oke, dapat dilihat seperti ini asbak sederhana yang telah saya buat. Nah, dalam SolidWorks ini
fiturnya lumayan lengkap, ada berbagai macam fitur yang bisa kalian gunakan, seperti misalnya SolidWorks Cam. Itu untuk mensimulasikan bagaimana jadinya jika ini di print menggunakan 3D printer atau dibentuk menggunakan CNC. Oke, seperti ini SolidWorks Cam ya. Ini untuk seperti yang tadi saya jelaskan, mengubah gambarnya ke 3D printer menjadi barang dengan 3D printer atau CNC. Dapat dilihat. Ini nanti akan dipotong layer-layernya ya. Layer-layernya satu layer bisa 1 mili biasanya. Lalu setelah itu bisa dibolongi juga, tergantung keperluan kita. Kita menggunakan komputer namanya CAM ya, Computer Aided Manufacturing. Jika menggunakan manual, oke, begitu. Terima kasih pada Saudara Bila yang sudah menjelaskan terkait penggunaan SolidWorks, ya, terutama terkait penggunaannya di CAD dan CAM. Nah, terkait CAM sendiri itu proses pengkodean untuk mengimplementasikan desain 3D yang udah dibuat di CAD yang akan dilanjut ke 3D printer atau CNC. Nah, untuk CNC sendiri nanti ada materinya di kuliah dan juga di praktikum selanjutnya. Nah, untuk 3D printer, salah satu contoh penggunaan 3D printer dengan proses CAM ini itu ada nama tempat produksi itu Infinity, itu merupakan alumni dari TMB terkait yang bergerak di bidang 3D printer. Nah, sistem pembuatannya sendiri 3D printer itu menggunakan semacam flux atau pengisi, dan CAM ini akan mengatur koordinat mana yang perlu diisi oleh flux ini. Jadi sistemnya kayak yang tadi sudah dijelaskan Bila ya, itu semacam pembubutan tiap layer, tapi kalau ini pengisian flux tiap layer. Jadi dari dasar sampai ke atas itu diisi flux, semacam cairan pengisi, biasanya itu berbentuk plastik, nanti dibiarkan mengeras, dan dari pengeras itu akan membentuk gambar sesuai dengan yang didesain 3D design. Kurang lebih seperti itu. Semoga materi praktikum pertemuan kali ini dapat dipahami, dan apabila masih ada pertanyaan dapat ditanyakan di Zoom meeting praktikum tiap kelas masing-masing. Dari tim Asprak mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.